Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Hebat. Kali ini kita akan melanjutkan kepada tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Kali ini kita akan belajar mengenai manfaat air bagi makhluk hidup. Kita simak. Nah, siapa yang sudah tahu fungsi air bagi makhluk hidup? Coba angkat tangan. Kalian pasti sudah tahu betul bagaimana fungsi air bagi makhluk hidup di sekitar kita. Ada fungsi apa saja nih? Coba tebak. Siapa yang bisa? Yuk kita simak pada slide selanjutnya. Nah ini anak-anak, jadi fungsi air bagi makhluk hidup itu ada 3 bagian. Yang pertama fungsi air bagi manusia, yang kedua fungsi air bagi hewan, dan terakhir fungsi air bagi tumbuhan. Jadi fungsi air itu banyak sekali. Mari kita simak fungsi masing-masing bagian pada slide selanjutnya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi air bagi manusia. Ada apa saja nih? Coba kita simak bersama-sama. Yang pertama, untuk makan dan minum. Pasti kalian sudah tahu dan kalian sudah menggunakannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu untuk mencuci berbagai kebutuhan, seperti mencuci piring dan mencuci baju. Kalau kalian membantu orang tua kalian di rumah, pasti sudah tahu betul bagaimana air sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi air seperti kapal, perahu, dan sampan. Kalian pernah naik kapal atau belum? Kalau kalian sudah pernah tahu, pasti kalian sudah paham kalau kapal itu menggunakan air untuk melajukannya atau mengemudikannya. Yang keempat, yaitu sebagai tenaga pembangkit listrik. Jadi air itu juga dapat digunakan untuk sebagai pembangkit listrik pada aliran PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima yaitu menjaga kelembapan udara di sekitar. Jadi dengan adanya air, udara kita tetap lembab. Jadi kalau ada panas, jadi kita tetap merasa dingin itu karena adanya air anak-anak. Kalian bisa lihat juga pada gambar berikut, fungsi air itu banyak sekali. Fungsi yang kedua yaitu fungsi air bagi hewan. Ada apa saja nih fungsi air bagi hewan? Yang pertama, sebagai sumber kehidupan yaitu untuk makan dan minum. Seperti halnya kita, hewan membutuhkan makan dan minum yang diperoleh juga dari air. Yang kedua, yaitu menjadi habitat hidup hewan air. Contohnya apa? Yang hewan hidup di air. Nah, pinter. Ikan. Ikan itu hidup di air, jadi mereka butuh air untuk tempat tinggalnya. Yang ketiga, yaitu untuk menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Hampir sama dengan kita, mereka membutuhkan air untuk tetap dalam keadaan yang stabil menjaga suhu tubuh mereka. Yang keempat, pada tubuh hewan, air berfungsi sebagai pengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah hingga memproduksi susu. Kalau kalian tahu, pasti di sini sudah banyak yang memiliki sapi perah. Nah, itu yang membantu sapi perah yaitu adanya air dalam tubuh sapi perah tersebut. Jadi mereka dapat memproduksi susu dengan baik.
Fungsi air yang ketiga yaitu fungsi air bagi tumbuhan. Ada apa saja fungsi air bagi tumbuhan? Mari kita simak. Yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adanya pada tumbuhan hijau yang dibantu oleh klorofil, matahari, dan air itu sendiri. Yang kedua yaitu menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan. Sama seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan membutuhkan air bagi sumber kehidupan tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Adanya air sangat membantu tumbuhan untuk membantu pengangkutan zat hara dan nutrisi dari tanah. Contohnya pada tumbuhan singkong, umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Yang keempat, yaitu sebagai pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. Sama seperti kita, tumbuhan butuh bergerak. Sama seperti hewan, tumbuhan butuh bergerak. Dengan adanya air, tumbuhan bisa bergerak. Terima kasih. Terima kasih, cukup sekian dari Bu Hilda, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap membantu orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.